marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun Natal bersambung nih. Seberapa kali baca tentang ini berita Natal? Seberapa kali kira-kira? Ada yang ingat? Ya. Sudah kali-kali kok. Saya berdua kali. Saya berdua kali baca ini bacaan sepanjang tahun yang lewat. Kalau tahun 2022 ini baru pertama kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang luar biasa bagi umat manusia. Saya katakan luar biasa karena peristiwa ini menghubungkan antara surga dan bumi. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi tidak berhenti hanya di tempat yang maha tinggi itu, tapi dia turun dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dari surga dia datang dan menyapa umat manusia di bumi. Dalam kelahiran Yesus, apa yang biasanya orang katakan bahwa yang disapa lebih dahulu adalah yang ada di istana, justru yang disapa lebih dahulu adalah mereka yang ada di padang pengembaraan. Karena orang bilang bahwa yang disapa lebih dahulu adalah raja-raja, maka ini yang disapa duluan adalah gembala. Kalau orang berpikir tentang sebuah status sosial yang tinggi, maka yang disapa lebih dahulu melalui peristiwa Natal justru mereka yang sederhana dan yang kecil. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau bicara tentang kehidupan gembala, rasanya kita tidak terlalu asing dengan gembala. 1-2 ekor kita ada pelihara, kita sudah jadi gembala itu. Tapi gembala dalam bacaan ini sebenarnya adalah gembala-gembala upahan. Mereka tidak punya ternak, tapi mereka dibayar untuk menjadi gembala. Dan karena itu tugas utama mereka adalah berjaga di sekitar kandang, menjamin keamanan para domba, dan kemudian memberi makan minum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau hari itu kemudian malaikat datang dan mereka ketinggal mereka punya domba-domba, bukankah itu sebuah pengorbanan yang besar? Ketika mereka meninggalkan domba-domba itu, tentu ada sebuah kemungkinan bahwa ada kemungkinan hilang saat mereka pergi. Ada kemungkinan mereka akan mengalami kehilangan justru di saat mereka tidak bersama dengan gembalaan mereka. Kalau kita pelihara hewan, kita berani tinggal sendiri, bro? Tidak. Ini apalagi ini jaga orang bohong ini. Jaga orang punya, lalu tinggal, hilang, kira-kira dia pun tanggung jawab dong mau bikin kemana. Tapi ketika mereka mendapatkan kabar dari malaikat-malaikat bahwa telah lahir seorang yang maha tinggi, seorang anak di antara manusia, dan kebahagiaannya itu tidak hanya dirasakan di bumi, tapi malaikat di surga, bala tentara surga pun turut merasakannya, maka yang terjadi adalah mereka mampu mengambil sikap untuk mencari dan menemukan bayi yang baru lahir. Kalau seandainya mereka hanya berhenti di situ, mereka terima itu kabar, mereka senang rame-rame, lalu kemudian tidak melakukan aksi apapun selepas mereka menerima berita itu, maka itu Natal yang biasa, sesuatu yang biasa. Mereka mendapatkan berita tapi tidak melakukan tindak lanjut terhadap berita. Kita di dalam kitab hidup, bagaimana kita bersikap? Apakah kita juga kemudian melakukan seperti para gembala yang ketika mendapatkan berita lalu melakukan atau menindaklanjuti berita itu?
terima isi firman Tuhan, dapat pesan, lalu jadi pelaku firman dalam kehidupan. Adakah kita juga buat begitu? Ataukah kita terima habis, kita diam sudah, eksperimen cukup sudah. Para gembala menjadi contoh bagi kita. Setelah menerima, mereka pergi dan melakukan sesuatu sebagai bagian dari rasa syukur mereka untuk apa yang sudah mereka dapatkan. Dalam bacaan ini dikatakan bagi kita, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam balungan. Mereka saling mengajak untuk pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Natal juga mempertemukan mereka yang berilmu dengan Sang Bayi Natal. Ketika orang Majus datang, dalam catatan mereka adalah ahli bintang. Dong sulihat habis itu bintang, baru kemudian dong ikut untuk menemukan di mana bayi itu berada. Itu berarti bahwa Natal merangkul dan mempersatukan semua orang dari kalangan apapun, dalam keadaan apapun, dan dalam situasi hidup apapun yang mereka alami. Maria terguncang di awal, tapi kemudian dikuatkan oleh malaikat. Itu berarti bahwa setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, kadang-kadang kita mengalami goncangan-goncangan yang berat. Tapi percayalah, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan meneguhkan kita, sehingga kita tidak hanya menjadi orang-orang yang terguncang dan tinggal tetap dalam goncangan itu, tapi di dalam iman kepada Tuhan kita dibangkitkan untuk menemui Sang Bayi Natal yang lahir di tengah kehidupan umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Hitmese seumur berapa? Ya, ada 18, ada 19. Saya minta 4. Itu yang suara lebih tegas. 19 tahun. Kalau 19 tahun itu dia ibarat seorang remaja yang semulai lewat di masa puber, tapi masih agak sedikit panas-panas. 19. Nah, seberapa besar kita pun semangat? Itu jadi pertanyaan untuk kita dalam refleksi Natal saat ini. Sampai di mana semangat Hitmese untuk mempersatukan? Sampai sejauh mana semangat kita untuk tidak berhenti hanya pada mempersatukan, tapi merangkul semua dalam satu persaudaraan yang utuh. Kita semua bisa bersatu, tapi belum tentu kita punya satu paham melangkah bersama dalam langkah kaki yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh mau membangun persekutuan ini menjadi kuat, maka visi kita, misi kita harus jadi satu. Kita semua mesti bertumbuh bersama. Hitmese itu kan, hit itu kita, person salah. Mese itu satu. Itu berarti bahwa kita semua satu. Sudahkah kita benar-benar menjadi satu? Sudah kok? Kalau sudah, saya berhenti sudah. Belum. Karena semua satu. Tapi kalau belum, saya lanjut. Berarti belum satu. Bapak belum bisa lanjut. Bapak, Mama, saudara-saudara, menjadi satu bukan hanya harapan Hitmese saat ini, tapi gereja pun merindukan bahwa biarlah mereka semua menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Kalau persekutuan kita dalam keluarga-keluarga menjadi sebuah kekuatan yang berdampak baik bagi gereja, persekutuan yang ada dalam kelompok-kelompok kecil kemudian menjadi sesuatu yang juga berguna bagi persekutuan bersama dalam tubuh Kristus yang disebut jemaat. Maka mari semangat Natal ini kita jadikan sebagai semangat kita bersama. Tema Natal bersama KWI dan PGI tahun ini adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Persaudaraan yang bagaimana? Persaudaraan yang membentuk kita semua untuk menjadi satu di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, selamat Natal untuk kita semua. Selamat Tahun Baru. Selamat bersyukur keluarga besar Hitmese, karena kita semua benar-benar menjadi satu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkah.